Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam Pramuka. Selamat siang adik-adik. Selamat bertemu dengan saya. Saya Iing Jainuddin sebagai pembina Pramuka, juga mengajar kalian nanti di pengetahuan sosial. Dalam kesempatan ini adik-adik, kakak ingin menyampaikan tentang gerakan pramuka. Gerakan pramuka di dalam materi MPLS ini, kakak ingin menyampaikan satu pengertian. Yang dimaksud gerakan pramuka adalah suatu wadah organisasi yang ada di Indonesia untuk wahana pendidikan bagi generasi muda. Di antaranya ya kalian sebagai anggota penerus bangsa. Selain daripada gerakan pramuka, adik-adik mengenal juga tentang pramuka. Apa itu pramuka? Pramuka kepanjangannya adalah Praja Muda Karana, yang berarti orang yang berjiwa muda yang suka berkarya. Sementara yang dimaksud dengan kepramukaan yaitu wahana atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang pramuka. Mereka melakukan permainan, melakukan pembelajaran pengetahuan, teknik kepramukaan, dan lain sebagainya. Itu dilakukan oleh pramuka di dalam kegiatan pramuka. Di dalam kegiatan pramuka. Nah, adik-adik, pramuka itu punya fungsi. Ya. Pramuka itu punya fungsi. Kakak sebutkan di sini fungsi kepramukaan ada 3. 1, merupakan kegiatan yang menarik dan mengandung pendidikan bagi anak-anak, remaja, dan pemuda. Yang kedua, fungsi kepramukaan merupakan suatu pengabdian atau job bagi para anggota dewasa yang merupakan tugas di dalamnya memerlukan keikhlasan, kerelaan, dan pengabdian. Dan untuk yang ketiga, yaitu merupakan alat mindset bagi masyarakat, negara, atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, alat bagi organisasi atau negara untuk mencapai tujuan. Itulah barangkali ya. Kemudian sifat kepramukaan juga mempunyai sifat. Ya. Sifat kepramukaan merupakan resolusi ke Konferensi Kepramukaan Sedunia pada tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, menyatakan kepramukaan mempunyai 3 sifat. 1, bersifat nasionalis. Jadi setiap negara memiliki kepanduan, termasuk Indonesia memiliki gerakan pramuka, ya, dengan tujuan kebutuhan atau memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing. Yang kedua, mempunyai sifat internasional, pandu sedunia atau Scott Wood, ya, atau Washing. Itu adalah namanya pandu sedunia. Artinya kepramukaan harus dapat mengembangkan rasa kepersaudaraan dan persahabatan antar sesama anggota kepanduan atau kepramukaan. Yang jelas, sesama manusia di antar negara. Dan yang ketiga, secara universal, bahwa kepanduan atau kepramukaan dapat tumbuh berkembang di mana-mana. Adik-adikku, bahwa kegiatan pramuka itu di Indonesia menggunakan lambang tunas kelapa atau yang disebut dengan kitri. Ya, kalau kakak sebutkan, lihatkan, inilah lambang gerakan pramuka, kitri. Kitri itu bukan artinya tumbuhan yang sebenarnya, tapi gambaran-gambaran yang dituangkan pada kitri, sehingga kita perlu memahami dari pemanfaatan kitri tadi. Sudah bisa hidup di mana-mana, manfaatnya pun banyak. Itulah ya, pramuka mengambil kitri, ya, sehingga ini dinamakan Silhaut. Silhaut, gerakan pramuka yang dilambangkan dengan kitri. Anak-anakku,
Di dalam kegiatan pramuka itu kita bermain, ya, bermain semata-mata ulin lah kurang Sunda mah, ya. Bermain tapi kita sambil belajar. Contoh, ya, kita menjelajahi suatu tempat, kemudian kita mengenal apa itu derasnya air, mengukur derasnya air, mengukur ketinggian. Nah, itu ada di dalam kegiatan pramuka. Nah, Dadi tahu tidak? Ya, tadi sudah kakak sebutkan. Apa sih kepanjangan pramuka? Ya, betul. Itu adalah Praja Muda Karna. Artinya apa? Coba. Oke, betul. Artinya orang yang berjiwa muda yang suka berkarya. Lalu, apa itu kepramukaan? Iya, betul. Kepramukaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pramuka. Ya, seperti bermain, berkemah dan sebagainya. Banyaklah kegiatan-kegiatan pramuka. Karena tadi melihat daripada apa tadi Bapak Kakak sebutkan, dilihat daripada sikap ya. Ya. Makna pramuka, apa bukan makna pramuka, sifatnya barangkali ya. Betul. Nah, adik-adik, kegiatan pramuka di sekolah itu merupakan kegiatan wajib, ekskul, dan pramuka wajib. Mengapa dikatakan wajib? Karena di dalam kegiatan pramuka itu ada 3 untuk kurikulum 13. Yang pertama adalah pramuka blok. Pramuka blok dilakukan oleh seluruh siswa tiap tingkatan 1 kali dalam 1 tahun. Itu tiap tingkatan, tiap angkatan. Boleh melalui semacam sekarang MPLS ini tergolong kepada pramuka blok. Nah, yang kedua adalah pramuka aktual. Kapan dilaksanakannya pramuka aktual? Itu saat adik-adik belajar di kelas bersama ibu bapak guru yang mengajar. Contoh, pelajaran IPS. Ya, nanti dengan bapak mungkin akan dikaitkan dengan interaksi sosial, hubungan masyarakat, sejarah. Itu semuanya menyangkut pada etika. Ya. Dasar dharma kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, dan seterusnya. Ya. Dan yang ketiga, menggunakan sistem reguler. Ya. Sistem reguler ini dilaksanakan setiap 1 kali dalam seminggu latihan. Boleh hari Senin, boleh hari Kamis, boleh hari Minggu. Yang jelas dilakukan oleh adik-adik yang berminat untuk di dalam reguler itu adalah berkelanjutan, sehingga materinya akan betul-betul dipahami, ya, dicerna, disimak. Ya. Itulah kegiatan yang dilakukan secara reguler. Bisa dipahami ya adik-adik? Oke, kalau adik-adik sudah paham ya tentang pengertian pramuka, gerakan pramuka, kemudian sikap pramuka, sifat pramuka, kondisi pramuka sekarang kan gitu. Silakan jika adik-adik mau bertanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kakak lanjutkan lagi, masih dalam mengenal kegiatan pramuka. Adik-adik, apa itu semapur, apa itu morse, itu semua ada di dalam kegiatan pramuka. Semapur, morse, kemudian yang lain-lainnya itu menunjukkan materi pengetahuan pramuka yang disebut dengan sandi-sandi. Ya. Ada pemetaan atau disebut dengan peta hitam, ya kan? Adik-adik pernah belajar seperti itu? Kalau yang sudah pernah, coba bisa menerangkan, bisa menjelaskannya, ya. Nanti bareng-bareng bersama kakak bermain sambil belajar. Sekali lagi, di dalam kegiatan pramuka itu adalah bermain, namun di dalamnya ada pembelajaran, ya adik-adik, seperti itu. Kemudian yang ingin kakak sampaikan pula tentang landasan, ya. Landasan atau dasar-dasar hukum gerakan pramuka. Dasar hukum gerakan pramuka secara universal atau secara konstitusional
itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Yang kedua, menggunakan landasan ideal. Apa idealnya? Pancasila, takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang penuh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan, keadilan sosial. Itu ada dituangkan di dalam Kode Kehormatan Pramuka. Ya. Lalu apa itu Kode Kehormatan Pramuka? Kode Kehormatan Pramuka terdiri dari dua, Trisatya dan Dasa Dharma. Adik-adik gampang deh menghafalkannya, ya. Bagaimana Dasa Dharma itu? Dasar baik itu tinggal ta, ci, pa, re, ra, he, di, bersu. 10 kan? Dasa adalah 10. Dharma adalah perilaku seorang pramuka. Tanya apa? Takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. C-nya apa? Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Sampai kepada 10 tadi ditanamkan ke dalam anak-anak atau pemuda Indonesia untuk menjadi anggota pramuka. Nah itulah barangkali adik-adik yang kakak sampaikan materi MPLS ini, sehingga adik-adik bisa memahami. Jika ada pertanyaan, jika adik-adik kurang paham, mari kita bersama-sama nanti bermain di dalam gerakan pramuka. Seperti itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.